Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Marwan dari kelas 5C, jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan, Universitas Sultan Agung Tirtajasa. Di sini saya tergabung dalam kelompok 2 yang beranggotakan Syafirah, Tirta Hefada, Wulan Rima, Muhammad Sani, R. Mohdafi, dan saya sendiri, Naufal Marwan. Kelompok kami mengambil judul Studi Kelayakan Pembangunan Pusat Perbelanjaan Cokro Aminoto, yang melatar belakangi judul kami yaitu Kota Denpasar, Bali merupakan ibu kota provinsi Bali yang terletak di Indonesia. Kota Denpasar sendiri merupakan kota terbesar yang ada di Kepulauan Nusa Tenggara, serta Kota Denpasar menempati urutan kedua kota terbesar di Indonesia bagian timur. Dengan pertumbuhan industri pariwisata Bali, Denpasar telah berubah sebagai pusat aktivitas bisnis, dan kota ini memposisikan diri sebagai salah satu kota dengan pertumbuhan dan pendapatan per kapita tertinggi di Provinsi Bali. Pemerintah Kota Denpasar sendiri memiliki aset lahan yang mempunyai potensi besar, terkhusus untuk pusat perbelanjaan, yang dimana harus diamati dan ditinjau lebih mendalam apakah memang lahan tersebut memiliki potensi yang besar atau tidak. Lahan tersebut terletak di Jalan Cokro Aminoto dengan luas 9.800 meter persegi, yang dimana dulunya lahan tersebut berdiri supermarket Tiara Grosir, di mana lahan seluas 9.800 persegi tersebut dibangun pusat perbelanjaan guna mendapatkan retribusi dan menghidupkan kembali gedung yang sudah ditinggalkan menjadi pusat perbelanjaan di Kota Denpasar. Maksud dari penelitian ini adalah untuk melihat rencana pembangunan aset lahan milik pemerintah Kota Denpasar guna mengetahui kelayakannya, yakni membangun pusat perbelanjaan yang akan didirikan di aset tanah seluas 9.800 meter persegi. Menjadi rumusan masalah yaitu apakah pembangunan pusat perbelanjaan Cokro Aminoto layak dilaksanakan. Dan yang kedua, apakah dalam menggunakan metode perhitungan accounting rate of return, payback period, net present value, profitability index dapat melihat proyek layak dilaksanakan atau tidak. Yang menjadi tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui apakah pembangunan pusat perbelanjaan Cokro Aminoto layak untuk dilaksanakan atau tidak. Dan yang kedua, untuk mengetahui kelayakan pembangunan pusat perbelanjaan Cokro Aminoto dengan menggunakan metode perhitungan accounting rate of return, payback period, net present value, profitability index. Di tinjauan teori ada aspek pasar dan pemasaran, dan juga ada aspek keuangan. Aspek pasar merupakan aspek yang sangat diperlukan untuk dikaji oleh investor dalam memberikan dananya pada perusahaan agar dapat meningkatkan laba perusahaan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada aspek ini, yaitu pasar dan jenisnya, analisis penawaran dan permintaan, serta analisis tren perkembangan permintaan. Dan pada aspek keuangan, dari aspek keuangan ini bisa diketahui seberapa besar pendapatan dan biaya yang dikeluarkan serta tingkat laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Apabila perusahaan sudah mampu menutup pengeluaran investasi dengan mendapatkan laba sesuai dengan yang diharapkan, maka perusahaan dianggap layak. Cara yang dilakukan dalam menganalisis kelayakan yaitu menggunakan metode penilaian atau kriteria proyek investasi, yaitu ada metode payback period, net present value, accounting of return, dan profitability index. Merupakan analisis aspek ekonomi sebagai asumsi dasar, yaitu ada dana investasi yang dibutuhkan dalam membangun Cokro Aminoto Shopping Center adalah 116,5 miliar. Umur ekonomis bangunan adalah 20 tahun, tergantung jangka waktu kolaborasi antara otoritas publik dan pihak ketiga yang telah disepakati. Tingkat bunga maksimum yang diperlukan adalah 14,75% per tahun. Diskon faktor yang digunakan dalam analisis sebesar 14,75% per tahun. Sewa gubuk dan tanah meningkat 25% setiap 5 tahun. Biaya operasional meningkat 5% setiap tahun dari tahun ke tahun untuk menyesuaikan inflasi. Merupakan biaya perencanaan pihak ketiga. Dilihat dari tabel di samping, biaya perencanaan dan pemantauan dikeluarkan selama tahap perencanaan dan pemantauan pembangunan. Perkirakan 3,33% dari biaya konstruksi. Pembiayaan mencakup perencanaan 1,75%, untuk pemantauan 0,27%, dan untuk administrasi
0,31%. Dan angka tersebut dapat dilihat dari kolom volume. Biaya operasional mencakup biaya gaji pegawai, pakaian umum, sepatu, pembayaran fasilitas umum seperti listrik, fasilitas bersama seperti lahan parkir, taman, kantor, dan pasar. Biaya manajemen termasuk biaya perawatan, premi asuransi, dan biaya lainnya. Penggunaan fasilitas sewa lainnya akan dibebankan kepada masing-masing pengguna atau penyewa. Berikut merupakan perhitungan penyusutan bangunan. Di sini 116,5 miliar merupakan asumsi dari dana investasi. Setelah dihitung, total pendapatan sebelumnya dari pusat perbelanjaan Cokroaminoto adalah 36 miliar 038. Tidak termasuk penyusutan aset tetap, pendapatan diharapkan meningkat 25% setiap 5 tahun dan beban operasional diharapkan meningkat 5% setiap tahun. Dan ini merupakan perkiraan pendapatan dari pusat perbelanjaan Cokroaminoto, yaitu sebesar 3 miliar setiap bulannya dan 36 miliar setiap tahunnya. Perkiraan laba setelah pajak dapat dihitung dari selisih antara biaya operasional dan laba dengan biaya tetap atau depresiasi. Sebagai badan usaha milik daerah, harus mematuhi kewajiban perpajakan sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang Perpajakan Nomor 46 pada tahun 2013, tarif pajak penghasilan distribusi atau total pendapatan lebih rendah dari tarif pajak 4,8 miliar adalah 25%. Berikut ini adalah penilaian kelayakan dengan accounting rate of return, di mana ini adalah metode penilaian investasi untuk mengukur besarnya keuntungan yang diperoleh dari sebuah investasi, yaitu dengan cara total laba setelah pajak dibagi umur ekonomis, didapat 50,71%. Dengan begitu, berdasarkan perhitungan dengan menggunakan metode accounting rate of return, diperoleh hasil 50,71% dan nilai keuntungan yang dibutuhkan sebesar 14,75% sebagai asumsinya. Dengan demikian, berdasarkan hasil tersebut, pembangunan pusat perbelanjaan Cokroaminoto dianggap layak untuk dilaksanakan. Penilaian kelayakan dengan payback period, yaitu suatu metode yang digunakan untuk melihat jangka waktu yang telah dibutuhkan untuk mengembalikan modal dana yang sudah dikeluarkan oleh para investor. Berikut merupakan perhitungan payback period, yaitu investasi dikurangi dengan kas bersih tahunan. Karena sisanya tidak dapat dikurangi dengan operational cash flow pada proses tahun kelima, maka sisa proses pada tahun kelima dapat dihitung, yaitu sisa proses tahun keempat per proses tahun kelima dikali 20 tahun. Dengan demikian, diperoleh hasil perhitungan payback period, yaitu 4 tahun. Dengan demikian, hasil lebih kecil dari umur investasi yang telah diasumsikan 20 tahun. Dan semua investasi pada pusat perbelanjaan Cokroaminoto diharapkan kembali dalam jangka waktu 4 tahun, dan disimpulkan pembangunan pusat perbelanjaan Cokroaminoto layak untuk dilaksanakan. Penilaian kelayakan dengan menggunakan net present value, yaitu selisih antara nilai arus kas yang masuk dengan nilai arus kas yang keluar pada sebuah periode waktu. Metode perhitungan net present value dengan menggunakan rumus present value cash flow dikurang investasi. Present value cash flow yaitu dapat dari diskon faktor dikali cash flow. Berdasarkan hasil perhitungan, didapat hasil net present value-nya yaitu 92 miliar dengan keterangan lebih dari 0, yaitu hasilnya positif, dan dapat disimpulkan bahwa pembangunan pusat perbelanjaan Cokroaminoto layak dilaksanakan. Penilaian kelayakan dengan profitability index, yaitu metode penghitungan kelayakan proyek dengan membandingkan antara jumlah present value, nilai arus kas dengan nilai investasi dari proyek. Metode profitability index yaitu perhitungan dengan menggunakan cara present value kas bersih dibagi investasi dikali 100,
dan didapat hasil profitability index-nya yaitu sebesar 1,79 atau lebih besar daripada 1, dan dapat dikatakan bahwa pembangunan pusat perbelanjaan Cokroaminoto yang dilakukan oleh para investor sudah layak untuk dilaksanakan. Kontribusi yang didapat dari pembangunan pusat perbelanjaan yaitu terdapat pengalokasian dana sebesar 35% pendapatan asli daerah dari hasil pendapatan pasar untuk jangka waktu proyek 20 tahun. 20 tahun kemudian, pemerintah daerah akan mengambil kendali penuh atas pengelolaan tersebut, sehingga kontribusi terhadap pendapatan asli daerah akan bergantung pada pendapatan yang dihasilkan setelah pemerintah daerah pasar mengelola gedung pusat perbelanjaan Cokroaminoto, dan dapat disimpulkan mengacu pada pengolahan dan menganalisis yaitu accounting rate of return-nya 50,71%, payback period-nya 4 tahun, net present value-nya bernilai positif, profitability index-nya yaitu sebesar 1,79 atau lebih dari 1, yaitu disimpulkan bahwa pusat perbelanjaan Cokroaminoto layak dilaksanakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.